Halo semua, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Kali ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, di antaranya sebagai berikut. Benar-benar tak disangka, media Vietnam dan Thailand malah bela PSSI, FAM dan AFF makin tersudut di mata ASEAN. Menurut media Thailand, sudah saatnya AFF dan FAM berhenti menjadikan Indonesia sebagai alat pelampiasan dan mulai bercermin pada kesalahan internal mereka sendiri. Mengejutkan, seketika dunia dibikin gempar. Shin Tae-yong blak-blakan bongkar permainan kotor AFF. Sebut nama ini di balik kekacauan ASEAN All Stars. Simak videonya sampai selesai, karena fakta besar terungkap di sini. Sombongnya bukan main. PSSI dikabarkan undang Malaysia untuk ikuti turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Media Malaysia sebut Timnas Indonesia bukan level kita. Mengejutkan, AFC resmi ubah aturan lagi. Timnas Indonesia U23 merugi jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Yuk simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Benar-benar tak disangka, media Vietnam dan Thailand malah bela PSSI, FAM dan AFF makin tersudut di mata ASEAN. Menurut media Thailand, sudah saatnya AFF berhenti menjadikan Indonesia sebagai alat pelampiasan dan mulai bercermin pada kesalahan internal mereka sendiri. Tak disangka-sangka, badai konflik antara PSSI dan FAM yang semula hanya dianggap sebagai kisruh regional biasa kini menjelma menjadi fenomena panas yang mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Publik sepak bola ASEAN, bahkan yang selama ini dikenal cukup kritis terhadap sepak bola Indonesia, tiba-tiba justru memberi angin segar. PSSI tak lagi sendirian. Di luar dugaan, media Vietnam dan Thailand kini justru angkat bicara dan membela PSSI secara terbuka. Dan hal itu, teman-teman, menjadi pukulan telak bagi FAM dan bahkan AFF yang selama ini merasa berada di atas angin. Semuanya berawal dari pernyataan frontal Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang menuding Indonesia sebagai penyebab utama batalnya laga prestisius ASEAN All Stars versus Manchester United. Mereka menyebut PSSI egois, tidak kooperatif, dan menghambat semangat persatuan regional hanya karena tidak mau melepas Jai Itzes dan Ula Romeni. Padahal, secara fakta, laga tersebut bukanlah agenda resmi FIFA. Pemanggilan pun tidak melalui jalur federasi yang formal. Bahkan undangan pertandingan itu sendiri dinilai sekadar gimmick marketing, bukan ajang kompetitif yang benar-benar penting bagi masa depan sepak bola Asia Tenggara. PSSI membalas dengan tenang namun tegas. Dalam pernyataannya, PSSI menyebut mereka tidak pernah menolak atau mempersulit, tetapi memang tidak melihat urgensi dalam melepas pemain yang tengah fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan disinilah letak kunci utama. Indonesia sedang menatap panggung dunia. Waktu, tenaga, dan strategi tidak bisa dibagi untuk hal yang sekadar simbolis. Situasi makin panas ketika ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara. Dengan nada serius, ST menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa terus jadi kambing hitam. Ia menyebut, terlalu banyak kepentingan di tubuh AFF yang tidak lagi mendukung semangat sportivitas dan perkembangan kompetitif. Bahkan, Shin secara eksplisit menyorot bagaimana tekanan demi tekanan diberikan kepada PSSI untuk memenuhi tuntutan yang justru mengganggu persiapan menuju ajang yang lebih besar dan lebih penting. Kalau mereka ingin sepak bola ASEAN berkembang, maka mulailah dengan menghargai proses, ujar ST kepada media Korea Selatan. Pernyataan Shin Tae-yong itu menjadi pemantik besar. Dan inilah yang kemudian memunculkan reaksi tak terduga dari dua negara yang selama ini dikenal sebagai rival kuat Indonesia, Vietnam dan Thailand. Media-media utama dari dua negara itu justru tampil dengan narasi yang sangat mengejutkan. Mereka membela PSSI. The Tao 247, media olahraga papan atas Vietnam, secara tegas menyatakan bahwa FAM lah yang semestinya introspeksi. Dalam artikelnya, mereka menulis, jika Indonesia dianggap egois karena ingin fokus pada kualifikasi Piala Dunia, maka semestinya semua negara ASEAN juga egois. Karena memang disitulah panggung sesungguhnya. ASEAN All Stars, itu hanyalah pertunjukan panggung yang tidak punya nilai strategis.
Mereka juga menambahkan bahwa sikap Indonesia sangat logis dan patut dicontoh oleh federasi lain. Tak hanya itu, dalam wawancara eksklusif, seorang analis sepak bola Vietnam menyatakan bahwa PSSI justru mewakili arah baru sepak bola ASEAN yang lebih profesional dan berorientasi ke level dunia. Mereka menyebut PSSI sebagai motor perubahan yang selama ini dibutuhkan kawasan. Komentar-komentar seperti ini pun viral di platform sosial media Vietnam. Dan menariknya, netizen Vietnam setuju. Banyak dari mereka menyampaikan simpati dan bahkan memuji ketegasan PSSI dalam mengelola pemainnya secara terarah. Dari Thailand, giliran media Siam Sport yang mengguncang. Dalam headline tajamnya, mereka menyebut Indonesia tahu apa yang dilakukan. AFF dan FAM tidak. Isi artikelnya bahkan lebih keras. Mereka menyebut bahwa sudah saatnya AFF berhenti menjadikan Indonesia sebagai alat pelampiasan dan mulai bercermin pada kesalahan internal mereka sendiri. Di salah satu paragraf disebutkan, jika tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi formal, maka jangan salahkan federasi yang memilih diam. PSSI tidak salah. Yang salah adalah mereka yang merasa paling benar. Publik Thailand pun ramai-ramai menyuarakan dukungan. Di platform X, dulu Twitter, banyak netizen Thailand menulis tagar yang mendukung PSSI dan menyoroti kebiasaan FAM menyalahkan negara lain setiap kali ada kegagalan. Bahkan legenda sepak bola Thailand, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyebut bahwa laga ASEAN All Stars itu seharusnya tidak pernah dirancang jika koordinasi antar federasi masih seburuk ini. Satu hal yang menjadi benang merah dari semua reaksi ini adalah bahwa kepercayaan publik terhadap AFF semakin merosot. Banyak pihak kini mulai menyuarakan ketidakpercayaan terhadap cara kerja AFF yang dianggap terlalu memihak dan tidak transparan. Dari keputusan-keputusan turnamen yang berat sebelah, pemilihan tuan rumah yang sering janggal, hingga sistem wasit yang masih belum profesional. Semua menjadi bahan bakar dalam bara konflik kali ini. Nama AFF yang semula ingin tampil gagah di hadapan publik dunia lewat laga lawan Manchester United, kini justru dipertanyakan kredibilitasnya. Gelombang dukungan yang datang dari negara-negara lain juga memberi kekuatan moral besar bagi PSSI. Kini, Indonesia bukan lagi sendirian. Justru kini Indonesia menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam tubuh AFF. Banyak pengamat menyebut, jika PSSI benar-benar keluar dari AFF, maka akan terjadi efek domino. Vietnam, Thailand, bahkan mungkin Filipina bisa saja menyusul. Dan bila itu terjadi, maka tamatlah sudah dominasi lama AFF. Asia Tenggara butuh federasi yang lebih terbuka, transparan, dan benar-benar mendukung pertumbuhan semua negara anggotanya, bukan hanya beberapa yang dianggap berpengaruh. Dan kini, tekanan justru berbalik ke arah FAM. Di media sosial Malaysia, tak sedikit juga warganet yang mulai mempertanyakan, apa iya kita ini jadi pusat masalah? Beberapa bahkan menyebut bahwa FAM seharusnya belajar dari PSSI dalam hal profesionalisme dan keberanian dalam mengelola talenta diaspora. PSSI kini berada di titik balik sejarah. Setelah bertahun-tahun berjuang lepas dari bayang-bayang masa lalu, kini mereka benar-benar berdiri sebagai federasi kuat yang diperhitungkan. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di mata rival dan dunia. Dan siapa yang menyangka, justru dari konflik panas seperti inilah Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin baru sepak bola ASEAN. Lantas pertanyaannya sekarang, apakah ini saatnya Indonesia keluar dari AFF dan membuka jalan baru untuk masa depan yang lebih cerah? Ataukah ini adalah momen untuk mendesak reformasi besar-besaran dalam tubuh AFF agar semua negara mendapatkan perlakuan yang adil? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan langkah tegas PSSI yang kini mendapat dukungan dari rival-rivalnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar terus mendapatkan update paling panas seputar sepak bola ASEAN dan kejutan-kejutan dari Garuda yang sedang terbang tinggi. Mengejutkan, seketika dunia dibikin gempar. Shin Tae-yong blak-blakan bongkar permainan kotor AFF. Sebut nama ini di balik kekacauan ASEAN All Stars. Simak videonya sampai selesai, karena fakta besar terungkap di sini. Gil. Satu kata itu seolah paling pas untuk menggambarkan situasi sepak bola Asia Tenggara saat ini. Semua mata kini tertuju ke satu titik. Kekacauan besar di balik batalnya laga bergengsi ASEAN All Stars versus Manchester United, yang awalnya digadang-gadang bakal jadi momen bersejarah. Tapi siapa sangka,
Di balik semua gegap gempita itu, terselip intrik panas dan permainan kotor yang baru sekarang berani dibuka oleh Shin Tae-yong sendiri. Ya, kamu nggak salah dengar. Ex-pelatih kepala timnas Indonesia yang selama ini dikenal kalem dan lebih memilih fokus ke lapangan, akhirnya angkat bicara blak-blakan. Dalam sebuah wawancara yang mencuat ke publik, ST tidak lagi menahan diri. Ia menyebut bahwa ada permainan busuk yang selama ini menyandera sepak bola Asia Tenggara, dan ironisnya, pelakunya justru datang dari dalam organisasi yang harusnya memajukan sepak bola ASEAN, AFF. Semua bermula dari keputusan kontroversial Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang secara terang-terangan menyalahkan PSSI sebagai biang kerok batalnya laga ASEAN All Stars. Menurut FAM, ketidaksiapan pemain Indonesia, serta penolakan Jai Itzes dan Ula Romeni adalah penyebab utama kekacauan ini. Tapi ST punya cerita berbeda, dan lebih mengejutkan. Dalam pernyataannya, ST dengan tegas mengatakan, "Kalian tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. PSSI sudah sangat profesional. Tapi ada kepentingan pribadi dan tekanan dari orang dalam AFF yang membuat semuanya jadi kacau. Saya tidak bisa diam lagi." Boom! Kalimat itu sontak bikin publik sepak bola Asia Tenggara terdiam. Siapa sebenarnya orang dalam AFF yang dimaksud ST? Desas-desus pun bermunculan. Beberapa pengamat menyebut nama pejabat tinggi AFF yang selama ini memang dikenal punya kedekatan khusus dengan FAM. Bahkan muncul dugaan bahwa ada permainan lobi untuk menjegal Indonesia secara halus, mulai dari pemilihan wasit di turnamen-turnamen AFF, hingga polemik pemanggilan pemain naturalisasi ke ajang hiburan seperti ASEAN All Stars. Yang lebih mengejutkan lagi, ST menyebut satu nama dalam pembicaraan informal, yang menurut bocoran media Korea Selatan, adalah pejabat senior AFF asal Malaysia. Ia diduga jadi dalang utama di balik tekanan terhadap PSSI untuk melepas pemain ke ASEAN All Stars. Dan ketika permintaan itu tak dituruti, mereka balik menyudutkan Indonesia lewat pernyataan resmi FAM. Sepak bola harusnya soal sportivitas dan kebersamaan. Tapi kalau mulai ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan negara lain, itu sudah bukan sepak bola. Saya tidak akan diam, ujar ST dalam sesi wawancara lanjutan. Sosok Shin Tae-yong yang biasanya tenang kini menunjukkan sisi lain, tegas, berani, dan penuh nyali. Ia berdiri tegak di belakang PSSI, bahkan ketika banyak pihak mulai meragukan kredibilitas federasi. Baginya, ini bukan soal organisasi semata, tapi soal harga diri bangsa. ST tahu betul, Indonesia bukan negara sembarangan. Apalagi kini, dengan banyaknya pemain keturunan dan perbaikan di level kompetisi, timnas Indonesia telah menunjukkan taringnya, dan itu jelas bikin panik sebagian pihak yang merasa tersaingi. Di tengah panasnya situasi ini, dukungan mengalir deras untuk STY. Bahkan dari negara ASEAN lain, mulai buka suara. Banyak yang mulai menyadari bahwa selama ini mungkin saja ada ketimpangan dan permainan politik di balik keputusan-keputusan AFF. Dan Shin Tae-yong, sosok yang bukan dari dalam sistem, mampu melihat itu dengan jelas. Beberapa media Vietnam bahkan menyoroti pernyataan ST sebagai bukti bahwa AFF mulai kehilangan kepercayaan dari anggotanya. Salah satu media menyebut, Indonesia tampaknya mulai menyadari bahwa posisinya terlalu besar untuk terus dikekang oleh politik kecil dalam AFF. Jika ST bicara, dunia harus mendengar. Tak hanya itu, Jai Itzes dan Ula Romeni, dua pemain yang sempat disalahkan oleh FAM karena menolak gabung ASEAN All Stars, akhirnya angkat bicara juga. Lewat akun media sosialnya, Romeni menulis, "Saya tidak pernah mendapatkan komunikasi resmi atau profesional terkait ASEAN All Stars. Fokus saya saat ini hanya untuk membela Indonesia di ajang resmi FIFA." Jai Itzes juga mempertegas, "Kami menghormati undangan apapun, tapi komitmen utama kami adalah ke timnas Indonesia. Kami tidak pernah menolak. Kami hanya tidak ingin digiring ke kepentingan yang kami tidak pahami." Pernyataan ini makin menguatkan klaim STY bahwa ada pihak yang sengaja memainkan narasi untuk menyudutkan PSSI dan pemain-pemainnya. Dan publik kini mulai buka mata. Di sisi lain, pihak AFF dan FAM belum memberikan klarifikasi langsung soal apa yang dikatakan STY. Namun tekanan demi tekanan terus datang. Beberapa pengamat sepak bola ASEAN bahkan mulai menyarankan AFF untuk melakukan reformasi internal besar-besaran. Karena jika tidak,
gelombang protes yang dimulai dari Indonesia bisa meluas, dan bisa jadi PSSI benar-benar akan keluar dari AFF dan mencari alternatif federasi lain yang lebih netral dan profesional. Situasi ini juga membuat banyak yang menyoroti peran Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ia disebut sudah mulai menjajaki opsi-opsi alternatif untuk memperkuat posisi Indonesia secara internasional, termasuk memperkuat hubungan dengan AFC dan FIFA. Dalam pernyataan singkatnya, Erick menyatakan, "Kami ingin Indonesia dihormati, bukan disudutkan. Kalau ada pihak yang merasa terganggu dengan perkembangan sepak bola kita, itu urusan mereka. Kita tetap maju." Sementara itu, pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert, yang menggantikan ST, juga dikabarkan sudah mengetahui dinamika ini. Meski belum berkomentar langsung, Kluivert disebut mendukung penuh posisi PSSI untuk bersikap tegas terhadap intervensi yang tidak profesional. Kini bola panas terus menggelinding. Publik menanti, apa langkah selanjutnya dari AFF? Apakah FAM akan meminta maaf? Ataukah PSSI akan membuat gebrakan besar dengan keluar dari AFF secara resmi? Satu hal yang pasti, keberanian Shin Tae-yong membuka suara ini telah menjadi titik balik. Ia telah menunjukkan bahwa Indonesia tak bisa lagi diperlakukan sebagai anak bawang. Suaranya adalah simbol bahwa sepak bola kita telah naik level, dan siap menantang siapapun yang coba menghalangi. Apakah kamu juga merasa Indonesia sudah saatnya lepas dari drama politik AFF dan berdiri lebih berani di pentas internasional? Kalau kamu setuju dengan sikap Shin Tae-yong, dukung terus perjuangan timnas kita. Jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini, karena perjuangan Garuda belum selesai. Kita kawal terus sampai merah putih berkibar di pentas dunia. Sombongnya bukan main. PSSI dikabarkan undang Malaysia untuk ikuti turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Media Malaysia sebut timnas Indonesia bukan level kita. Timnas Malaysia dikabarkan diundang PSSI untuk ambil bagian di turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Selain Timnas Indonesia dan Malaysia, turnamen segitiga ini kabarnya diikuti negara Asia Barat, Lebanon. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung 1 hingga 9 September 2025. Turnamen akan diikuti Indonesia, Malaysia dan Lebanon, tulis akun X ASEANBAL. Namun, salah satu media Malaysia One Football My meledek kabar PSSI yang mengundang Malaysia untuk ambil bagian di turnamen mereka. One Football My menyebut timnas Indonesia bukanlah level skuad Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis One Football My via akun X-nya, @onefootballm. Netizen Indonesia pun tidak emosi dengan komentar di atas. Mayoritas netizen Indonesia mengamini bahwa level timnas Indonesia dan Malaysia memang berbeda, yakni level skuad Garuda berada di atas skuad Harimau Malaya. Dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian timnas Indonesia dan Malaysia jauh berbeda. Di saat timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026, langkah Malaysia rontok di babak kedua kualifikasi. Begitu juga di Piala Asia 2027. Ketika timnas Indonesia sudah memesan tempat di putaran final, timnas Malaysia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar Maret 2025 hingga Maret 2026. Betul kejauhan, Malaysia selevel sama Brunei, Nepal dan Bangladesh, tulis akun The Stormbreaker. Ia beda level kok memang, sambung akun Gilabola_ina, sembari menampilkan pencapaian timnas Indonesia dan Malaysia di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Sejauh ini, timnas Indonesia belum memiliki agenda pertandingan pada September 2025. Satu yang pasti, laga September 2025 dijadikan PSSI sebagai ajang memperkuat chemistry antar pemain timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia hampir pasti main di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar Oktober 2025. 1 bulan sebelum main di babak keempat, chemistry Ula Romeni dan kawan-kawan wajib ditemukan demi meningkatkan performa skuad Garuda. Mengejutkan, AFC resmi ubah aturan lagi. Timnas Indonesia U23 merugi jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC,
disebut resmi mengubah aturan yang membuat Timnas Indonesia U23 merugi jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026. Skuad Garuda muda hendak melakoni kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan kepercayaan diri setelah berhasil masuk ke pot 1. Gerald Vandenburg, yang akan mewarisi tim ini dari Shin Tae-yong, mendapatkan kemudahan karena kiprah Timnas Indonesia U23 pada edisi sebelumnya. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Garuda Muda berhasil menembus semifinal di Piala Asia U23 2024 dan bahkan hampir mencapai Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan mencapai semifinal itu, jika merujuk peraturan sebelumnya, akan membuat Timnas Indonesia U23 masuk pot 1 untuk edisi berikutnya. Namun demikian, berdasarkan klaim dari VOTI Rankings di media sosial X, AFC sudah resmi mengubah peraturan ini. Jika sebelumnya yang dihitung hanyalah kiprah di 1 edisi terakhir, kini AFC menghitung kiprah di 3 edisi terakhir. AFC mengumumkan perubahan kepada prinsip unggulan untuk semua kompetisi AFC yang tidak berkaitan kepada peringkat dunia FIFA, termasuk turnamen junior, cuitnya. Untuk memastikan pendekatan yang lebih seimbang dan adil, penempatan posisi akan dihitung dari 3 edisi terakhir, tambahnya. Dengan demikian, Timnas Indonesia U23 kini masuk ke pot 2, yang membuat mereka bisa berhadapan dengan tim-tim kuat dari pot 1. Tim-tim yang bisa dihadapi oleh Timnas Indonesia U23 adalah Uzbekistan, Jepang, Irak, Australia, dan Korea Selatan. Namun, karena menjadi tuan rumah, Garuda Muda terhindar dari tuan rumah lainnya, yaitu Vietnam, Qatar, Thailand, Yordania, Tajikistan, dan Uni Emirat Arab. Walau begitu, jika berada dalam grup berat bersama tim-tim seperti Jepang dan Korea Selatan, maka peluang lolos langsung menjadi berat. Di babak kualifikasi nanti, ada 10 grup dan hanya juara grup yang digaransi lolos langsung, selagi para runner-up akan diadu lagi berdasarkan raihan poin. Hanya 5 runner-up terbaik yang mendapatkan tiket lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026 mendatang. Andai striker keturunan Belanda Sunda ini gabung, Timnas Indonesia bisa dapat mesin gol yang antar klubnya tembus liga tertinggi Eropa. Nama Mauro Zijlstra nampaknya tak asing di telinga supporter Timnas Indonesia. Setelah Emil Audero, Joey Plupesi, dan Dean James, Zijlstra menjadi salah satu pemain keturunan yang masuk radar PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra, yang lahir dan besar di Belanda, disebut-sebut tertarik memperkuat Garuda dan kini tengah menjalani proses naturalisasi. Menariknya, Mauro bukan pemain sembarangan. Ia tampil impresif di Liga Belanda U21 bersama NEC Nijmegen U21 musim lalu. Dari 12 laga, Zijlstra mencetak 8 gol dan 1 assist, catatan yang mengantarkannya sebagai top skor tim. Performa apiknya membuat FC Volendam langsung mengamankan jasanya pada Juli 2024. Bersama klub barunya, Mauro kembali menunjukkan kualitasnya dan berhasil membawa Volendam promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda, pada akhir musim 2024-2025. Lalu, seperti apakah proses naturalisasi pemain berdarah Belanda Sunda ini? Dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube Gole Studio, Mauro mengaku bahwa PSSI sudah menghubunginya sejak lama. Jadi semenjak mereka, PSSI, tahu saya memiliki Indonesia. Ya, saya mendapatkan banyak pesan, dan tentu saja kamu harus menunjukkan kemampuanmu di klub. Dan akhirnya ada seseorang dari PSSI yang mengirimi saya pesan bahwa mereka tertarik pada saya sebagai pemain, ungkap Mauro. Ia juga menegaskan bahwa proses naturalisasinya tengah berlangsung. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen. Dan jika semua lancar, saya akan segera terbang ke Indonesia, katanya. Dalam kesempatan yang sama, Zijlstra juga menyinggung gaya bermainnya yang banyak disamakan dengan bintang top Eropa. Lebih seperti tipe striker Robert Lewandowski dan Joshua Zirkzee. Saya suka ikut dan menghubungkan permainan dan saya bisa menyelesaikannya juga, jelas Zijlstra. Saya bukan seperti Luuk de Jong yang menyundul setiap umpan silang dari kotak penalti, tapi lebih seperti seseorang yang bisa ikut bermain dan mampu memberi umpan, sambungnya. Namun, proses naturalisasinya hingga kini masih belum menemui titik terang.
Mauro pun mengaku tak sabar ingin segera membela skuad Garuda. Hal itu ia sampaikan sendiri di kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Saya berharap prosesnya bisa lebih cepat lagi dan bisa segera terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ujar Mauro di kanal YouTube Yusa Nugraha. Ia supaya proses saya lebih cepat lagi dan bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia, tegasnya. Dengan pencapaian terbarunya membawa FC Volendam promosi ke Eredivisie, Mauro Zijlstra bukan hanya sekadar pemain muda penuh potensi, tapi juga kandidat kuat untuk menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia. Apakah pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memboyong striker muda tajam ini untuk memperkuat lini depan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026? Jika ya, Timnas Indonesia bisa mendapatkan tambahan kekuatan luar biasa untuk menghadapi laga-laga penting menuju Piala Dunia 2026. Media Irak belak-belakan sebut bintang Timnas Indonesia ini selangkah lagi gabung AC Milan. Pengumuman resminya hanya soal waktu. Media Irak belak-belakan menyebut bintang Timnas Indonesia, Jai Itzes selangkah lagi akan gabung AC Milan. Melalui unggahan Instagramnya, media Irak bernama Irakis_Insinyur melaporkan bahwa bek Venezia itu akan segera bergabung dengan Rossoneri. Menurut Irakis_Insinyur, laporan yang datang dari sejumlah media Italia mengonfirmasikan bahwa AC Milan sedang dalam negosiasi lanjut dengan Jai Itzes. Masih menurut laporan media Irak, dilaporkan bahwa kesepakatan bek berusia 24 tahun itu dan AC Milan sudah sangat dekat dan tinggal menunggu pengumuman resminya. Bintang Indonesia Jai Itzes hanya beberapa langkah lagi untuk bergabung dengan klub legendaris Italia, AC Milan. Tulis media Irak Irakis_Insinyur, dikutip Sabtu, 3 Mei 2025. Laporan yang datang dari Italia mengonfirmasikan bahwa Rossoneri sedang dalam negosiasi lanjut dengan bek Timnas Indonesia. Setelah postingan baru-baru ini bersinar dan menarik perhatian para penggemar, lanjut media yang kerap memberikan seputar sepak bola internasional itu. Kesepakatannya sudah sangat dekat. Pengumuman resminya mungkin hanya masalah waktu, tambah media Irak tersebut. Rumor sang kapten Timnas Indonesia itu makin kencang berhembus setelah postingan AC Milan viral dan menarik perhatian para penggemar. Sebelumnya, AC Milan di akun TikTok resmi mereka, AC Milan, mengunggah video makhluk anomali virtual bernama Tung Tung Sahur. Unggahan itu diiringi sound khas TikTok. Makhluk khas Indonesia tersebut pun terlihat membubuhkan tanda tangan di atas kertas kontrak. Tak pelak, netizen Indonesia langsung menduga tulisan itu disebut mirip dengan tanda tangan Jai Itzes karena tertera huruf J hingga I. Itu tanda tangan Jai Itzes, tulis akun TikTok KDN_football. Menunggu Fabrizio Romano bilang, Jai Itzes Indonesian player join to AC Milan here we go, tulis Bluebrize_Raya. Sebelumnya, pada Maret 2025 lalu, jurnalis asal Italia, Niccolò Schira melaporkan bahwa Milan menjadi salah satu klub yang memantau Jai Itzes. Selain AC Milan, ada klub-klub Eropa lain yang dilaporkan tertarik mendatangkan jasa bek Timnas Indonesia berusia 24 tahun itu. Sebut saja seperti Juventus, Inter Milan, Bologna hingga Torino menjadi deretan klub yang dilaporkan telah memantau bakat Jai Itzes. Hal itu tak lepas dari penampilan gemilang Jai Itzes bersama klubnya, Venezia musim ini dengan telah mencatatkan 34 laga dan 2 gol di semua ajang. Saat ini, Jai Itzes sendiri masih terikat kontrak dengan Venezia hingga 30 Juni 2027. Lantas, kemana bek Timnas Indonesia itu akan melanjutkan karirnya? Menarik dinantikan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi soal masa depan Jai Itzes, apakah akan tetap bertahan di Venezia atau justru hengkang.